والخاتم إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Ta'riful birri wa fadlu husnil khuluqi. Ta'riful birri wa fadlu husnil khuluqi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-birru bi kasril ba'i ismun jami'un li anwa'il khairi wa kulli fi'lin maradiyyin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya. Ya, sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminan Cialbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-Habib Taufiq As-Sagaf mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa Habib Alwi Al-Bar wa jami'il hadirin habaib wa asatidzah insyaallah birahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'riful birri wa fadlu husnil khuluqi. Pengertian albir, ya, albir artinya kebajikan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kebajikan, kebaikan, albirru. Dan keutamaan bagusnya akhlak. Wa fadlu husnil khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu adalah bagusnya akhlak. Husnul khuluqi. Kata albir, kebajikan, itu adalah ismun jami'un, isim jamak. Dia adalah bentuknya isim jamak
yang mencakup berbagai macam kebaikan. Jadi arti albir adalah isim jamak yang mencakup berbagai macam kebaikan. Yang paling tertinggi birrul walidain, ya, bakti kepada kedua orang tua. Itu kan Nabi sebut menggunakan kata birrul walidain. Ada juga disebut kebaikan dengan lafaz al-khair. Al-khair juga memiliki arti kebaikan. Di dalam bahasa Al-Quran juga disebut as-soleh. Itu adalah perbuatan yang baik, al-amalu soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, Nabi bersabda, "Inna minan nas mafatihal lil khair maghalikal syarr, wa inna minan nas mafatihal syarr maghalikal lil khair. Fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi, wa wailun liman ja'alallah mafatihal syarr ala yadayhi." Sesungguhnya dari golongan manusia ada yang mereka itu mafatihal khair, selalu membuka kebaikan, mengunci kejahatan. Ini manusia yang mulia. Adanya dia, semua kebaikan dibuka, kejahatan dikunci, ditutup. Kemudian Nabi katakan, ada juga jenis manusia sebaliknya. Adanya dia membuka semua keburukan, mengunci seluruh kebaikan. Maka sungguh beruntung orang yang Allah jadikan di tangannya itu sebagai pembuka kebaikan, dan sungguh celaka orang yang di tangannya membuka seluruh keburukan. Nah, itu yang disebut albir, berbuat kebajikan. Level tertinggi menurut para ulama, bakti kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Rasul, kemudian dia bertanya kepada Rasul, ayyu amalin ahab ilallah, amalan apa yang paling Allah cinta? Maka Nabi menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat pada waktunya. Summa ay, kemudian setelah itu apa wahai Rasul? Nabi menjawab, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Summa ay, kemudian setelah itu apa wahai Rasul? Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Coba lihat urutan bakti kepada orang tua, Nabi sebutkan lebih dahulu, setelah itu jihad, karena pahalanya lebih besar bakti kepada orang tua dibanding jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang sama dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ada satu sahabat datang menemui Nabi. Kemudian dia bertanya, wahai Rasul, man ahaggun nas bi husni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kemudian Nabi bersabda, ummuk, ibumu. Setelah itu siapa wahai Rasul? Ummuk, ibumu. Setelah itu siapa wahai Rasul? Ummuk, ibumu, kata Nabi 3 kali. Setelah itu siapa wahai Rasul? Baru setelah itu Nabi mengatakan, abu, ayah kamu. Setelah ayah siapa lagi yang wajib saya berbuat baik kepadanya? Thumma adna fa adna, kerabat dekat.
baik situ saudara kandung, ya, famili kita. Nah itu. Ini ada ibarat yang luar biasa. Kenapa Nabi mengulang berbuat baik bagi kita, wajib kita lakukan kepada ibu 3 kali. Nabi pertegas sebanyak 3 kali. Kepada ayah 1 kali. Karena ada 3 kebaikan yang hanya mampu dilakukan dan dialami oleh seorang ibu. Bapak tidak akan alami 3 kebaikan tersebut yang dia lakukan kepada anaknya. Yang pertama, mengandung. Makanya 3 kali Nabi sebut. Yang pertama, kebaikan ibu yang wajib kita tunaikan, sebab 1, ibu saja yang mampu mengandung anak. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Maka Nabi ulang 3 kali, karena 3 kebaikan ini gak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Baru setelah itu Nabi katakan, abuka, ibu, bapakmu, summa abuka. Kemudian berbuat baik yang lainnya, khususnya di zaman kita, ihya'us sunnah. Sunnahnya Rasul kembali dihidupkan. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang dimana Allah perintahkan kita untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan kepada kalian, ambillah itu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kelompok sahabat kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang awal memeluk agama Islam dan mereka yang mengikuti orang-orang tersebut yang mengikuti Nabi Muhammad SAW bi ihsan, dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Ayat ini mengisyaratkan ittiba. Kita diperintahkan mengikuti Rasulullah. Lewat siapa? Lewat al-muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, kemudian ahlul bait Rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, para ulama, para solihin, para aulia. Kalau kita ikuti mereka, ittiba akan muttasil, dia bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman tentang masalah mengikuti Nabi, untuk kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Allah Ta'ala. Ikutilah aku di sini adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya Allah akan berikan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Di ayat yang lain Allah pertegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada 2 penegasan. Pertama huruf lam, la, laqad, lam taukid. Yang kedua tahqiq, huruf qad. Jadi 2 kali penegasan, sehingga diartikan sungguh benar-benar kita diperintahkan untuk meneladani hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu teladan terbaik, dan orang-orang yang mengikuti keteladanannya Nabi Muhammad SAW. Gak ada panutan terbaik di alam jagat raya ini seperti panutan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa ayat mengisyaratkan untuk kita ittiba. Ittiba artinya mengikuti. Kemudian ihya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga sangat banyak tentang anjuran untuk kita menghidupkan sunnah Rasul. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya yang lafadznya adalah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ini riwayat yang termuat di dalam Sunan Tirmidzi ya. Kalau yang biasa disampaikan di dalam ceramah-ceramah, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Nah, ini teksnya tidak terdapat di dalam kitab hadis, tapi maknanya itu ada samanya dengan hadis yang tadi saya riwayatkan yang termuat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi kalau yang riwayat hadis itu ahabbani, kalau pemaknaan yang disampaikan oleh Pak ahyani, ya, itu perbedaannya. Kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kemudian ada juga di dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusak umatku, maka baginya pahala seperti 100 orang yang wafat di dalam peperangan, 100 orang syahid, kata Nabi SAW. Riwayat yang lain juga disebutkan ada satu kitab berjudul Kashful Kurbah. Kashful Kurbah ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah. Jadi kitab ini hanya menjelaskan satu hadis tentang sungguh beruntung orang-orang yang asing di akhir zaman. Tuba lil ghuraba, ya. Tuba artinya beruntung, lil ghuraba, orang-orang yang terasingkan di akhir zaman. Dalam riwayat yang lain disebut innal Islam bada'a ghoriba wa sayaudu ghoriba kama kan. Sesungguhnya agama Islam pertama kali muncul dalam keadaan asing dan akan kembali terasing. Wa sayaudu ghoriba. Dan ini termasuk hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda kiamat di masa depan. Ya, tanda-tanda kiamat yang akan terjadi di masa depan, di mana ajaran Islam ini dianggap sebagai ajaran yang aneh, sebagaimana awal muncul di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, luar biasanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab menerangkan hadis tersebut, dijadikan satu kitab, judul Kashful Kurbah fi Hadithi Ahlul Gurbah. Ditanyakan kepada Nabi, siapa mereka wahai Rasulullah orang-orang yang dikatakan Ahlul Gurbah atau Al-Ghuraba? Al-Ghuraba orang-orang yang terasing. Maka Nabi menjawab, mereka adalah alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki manusia di saat mereka di masa yang penuh dengan kerusakan. Jadi bukan diartikan orang yang terasingkan secara makna. Memang secara artian leksikal, secara kebahasaan artinya ghuraba itu dari kata gharib, orang-orang asing. Tapi makna yang sesungguhnya mereka itu dianggap asing karena membawa kebaikan dan sifatnya itu progresif, tidak pasif.
Dia tidak bisa melihat ada orang terpuruk dalam keburukan, hadirnya dia memperbaiki keadaan mereka menjadi orang yang lebih baik lagi, mengenal Allah, mengenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut al-ghuraba. Dan menghidupkan sunnah Nabi, nah ini di zaman-zaman akhir itu pahalanya sangat besar, sebab banyak yang sudah melalaikan sunnah-sunnah tersebut. Para aulia Allah, mereka itu sangat perhatian dengan sunnah Nabi, sampai hal sekecil apapun yang dilakukan oleh Nabi, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdul Al-Haddad bahkan pernah menyatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan saya sudah berharap bahwa semua sunnah tersebut telah saya kerjakan. Al-Habib Abdul Al-Haddad. Wa kadzalika golongan kaum sufi, mereka punya perhatian yang lebih terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Junaid pernah mengatakan, at-turuq kulluha masdudah alal khalqi. Seluruh jalan tertutup bagi seluruh manusia, jalan kebaikan. Illa man iktafa athara Rasulillah, kecuali orang-orang yang mengikuti jejak-jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatah, dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walazima tariqatahu, dan melazimkan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna turuqal khairati kulliha maftuh alaihi, karena sesungguhnya seluruh jalan-jalan kebaikan itu maftuhah, dia selalu terbuka bagi orang yang ingin menempuh jalan tersebut. Nah, itu termasuk albir. Albir, berbuat kebaikan, yaitu diantaranya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berikut, yang namanya albir adalah akhlak. Akhlak yang mulia. Kalau akhlak itu bentuknya jamak, khulukun bentuknya tunggal. Kenapa disebut akhlak, bukan disebut khuluk secara istilah yang sering digunakan oleh para ulama? Sebab akhlak itu banyak. Ada dermawan, itu akhlak terpuji. Ada pemaaf, itu akhlak terpuji. Penyabar, akhlak terpuji. Rendah hati, akhlak terpuji. Ya. Senang menolong orang, akhlak terpuji. Berkata yang baik, akhlak. Jadi akhlak itu sangat luas, sehingga lafaz yang sering digunakan adalah al-akhlaqul karimah. Atau dalam bahasa hadis, sekalipun bentuknya tunggal, husnul khuluq, tapi maknanya itu jamak. Ya, karena akhlak itu tidak mungkin satu sifat, dia terdiri dari banyak sifat. Di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa itu agama Islam? Jawaban Nabi simpel, husnul khuluq, bagusnya akhlak. Dan pertanyaan ini diulang-ulang hingga 3 kali, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, husnul khuluq, bahwa esensi ajaran Islam adalah baiknya akhlak. Baiknya akhlak bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, berakhlak kepada para anbiya, berakhlak kepada para malaikat. Manifestasi dari akhlak kepada Allah, kita muliakan firman-Nya, jangan menyentuhnya dalam keadaan tidak bersuci. Bukti berakhlak kepada Allah, di saat sendiri dia tidak berani maksiat. Jangan di hadapan orang dia tidak berani maksiat karena ada orang, tapi ketika sendiri dia mengabaikan Allah. Allah melihat, tapi dia bermaksiat.
berarti dia sudah melanggar adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berakhlak kepada Allah, selalu ingat Allah, mengingat salat 5 waktu, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Di luar salat 5 waktu dia zikir, menyebut nama Allah. Ketika makan dia ingat pemberian Allah makanan, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan dia mengucapkan terima kasih kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berani menyebut dengan gelar-gelar yang merendahkan Nabi, bahkan menyebut nama Nabi pun itu termasuk su'ul adab. Para ulama selalu memberikan gelar di hadapan atau di depan nama Rasul Muhammad SAW. Itu akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Menceritakan riwayat Nabi Muhammad dengan adab, memuliakan simbol-simbol agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak kepada Nabi Muhammad. Memuliakan orang yang berilmu, itu adalah akhlaknya kita kepada Nabi Muhammad. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Itu yang dibahas sangat panjang pembahasan itu. Ada satu kitab yang sudah menerangkan semua itu, judulnya Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Ibn Abdullah Al-Haddar. Ya, pernah dihatamkan di Masjid Doko Ali dulu. Itu kitab ringkas tapi sudah menjelaskan semua akhlak tersebut. Ya. Kemudian diterangkan lagi di sini yang namanya albir, syai'un hayyin, sesuatu yang lembut, fi'lun jamil, perbuatan yang indah, wa kalamun layyin, dan ucapan yang lembut, yang halus. Itu disebutkan di dalam syair. Wa huwa fi tazkiyatin nafs kalbur fi tagziyatil badan. Dinamakan albir, diambil juga dari akar kata yang sama dengan albur. Kalau albar itu artinya daratan, albar. Kalau albur artinya gandum. Kalau albir artinya kebajikan. Kalau marga albar, bakti, bentuk fa'il. Albar, huruf banyak panjang. Ya, albar, orang yang berbakti. Albar, pendek huruf banyak, daratan. Albir, perbuatan baik. Albur, gandum. Semua hurufnya sama, hanya cara bacanya ada sedikit berbeda. Ya. Nah, ternyata kebajikan itu bersumber juga dari kata gandum, albur. Kenapa kebaikan albir itu bersumber dari kata albur? Sebab kalau albur itu adalah makanan pokok yang dimakan, khususnya di Jazirah Arab, itu sebagai gizi untuk badan. Sedangkan albir itu adalah makanan pokok untuk gizi untuk ruh. Karena orang yang berbuat baik, psikis dan ruhnya itu sehat. Orang yang berbuat buruk, psikis dan jiwanya sakit. Sehingga disamakan antara kata albir memiliki makna yang sama dengan albur sebagai makanan. Yang satu qutul ajsad, makanan untuk fisik, yaitu albur, dan albir qutul arwah, makanan untuk roh kita. Jadi gizi untuk roh itu berbuat baik, vitaminnya berbuat baik, gitu. Karena orang kalau berbuat baik, Nabi katakan di sini, jiwanya tenang. Dia punya jiwa tenang, dia merasakan kenikmatan, ketenangan. Tapi ketika melakukan kejahatan, dalam jiwanya tidak tenang. Itu gak bisa dibohongi. Gak bisa dibohongi. Kita kalau berbuat kebaikan tuh enak hati kita, jiwa kita tenang. Tapi ada melakukan satu kesalahan, itu ada ganjalan di dalam sanubari. Ya. Maka albir ini adalah gizi untuk ruh kita. Sebagaimana gandum
gizi dan asupan makanan untuk jasad kita. Ada ulama sebelum masanya Imam Ghazali, namanya Abu Thaib Al-Makki. Beliau menulis kitab judulnya Qutul Qulub, artinya makanan pokok bagi hati, ya, Qutul Qulub. Kemudian yang namanya akhlak di sini, husnul khuluq, at-takhalluqu bil akhlaqi al-hasanati asy-syarifati. Husnul khuluq adalah berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik, yang terpuji. Wa ta'addub bi adabillahi ta'ala allati syara'aha li'ibadihi, dan dia beradab dengan adab-adab yang diperintahkan oleh Allah di dalam syariatnya kepada hamba-hambanya. Min imtithali amrihi, daripada melaksanakan perintahnya Allah, wa tajannubi nahyihi, dan berusaha menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum inna ad-dina kullahu fi husnil khuluq. Sebagian ulama mengatakan semua ajaran agama Islam adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakun fihi thalathu khisal lam yajid ta'mal iman." Siapa yang tidak memiliki 3 sifat, maka dia tidak akan mendapatkan rasanya iman. Yang pertama, ilmun yaruddu bihi jahlal jahil, yaitu ilmu yang menolak dengan ilmu tersebut kebodohan orang yang bodoh. Wa wara'un yahjuzuhu 'anil maharimi, dan sifat waro yang menghalangi dirinya melakukan hal-hal yang haram. Wa khuluqun yudari bihi annas, dan akhlak yang baik yang dia gunakan untuk bersosialisasi, bergaul, berinteraksi dengan manusia. Ada satu contoh di sini diceritakan. Salah satu orang bernama Asim bin Mustalib atau Mustalak. Ini namanya antara dua, Asim bin Mustalib atau Asim bin Mustalak. Antara dua itu nama yang disebutkan oleh para muhadditsun. Annahu qala dakhaltul Madinata. Diceritakan oleh beliau sendiri, saya datang ke kota Madinah. Beliau asli negeri Syam. Saya datang ke kota Madinah, faraitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Lalu saya melihat Imam Hasan bin Ali. Ya. Jadi pertama kali beliau melihat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali alaihi salam. Ketika pertama kali melihat sosok daripada Imam Hasan, beliau mengatakan sendiri, fa'ajabani simatuhu wa husnu ru'yatihi. Fisik, perangai dari Imam Hasan itu membuat saya takjub. Ada orang seindah ini. Itu Imam Hasan wa kaif Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah lihat ada orang seindah ini, kata dia seperti itu. Indah sekali. Ya, simatuhu, bentuk fisiknya. Ya. Husnu ru'yatihi, husnu apa? Indah dilihat. Nabi SAW disifati itu ahsanun nas bil ba'id wa ajbalun nas bil qarib, atau kama qol, ya. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling indah kalau dilihat dari jauh, dan ketika dilihat dari jarak dekat lebih indah lagi. Itu Nabi Muhammad SAW. Dari jauh kan ada orang dari jauh kelihatan indah, ketika sudah lihat langsung biasa saja, tidak seindah ketika lihat dari jarak jauh. Kalau Nabi Muhammad kebalik, dari jauh itu sudah sangat indah, tapi ketika lihat secara langsung lebih indah lagi, sallallahu alaihi wasallam. Waliman Hasan begitu, dilihat oleh Asim. Asim melihat, saya takjub dengan fisiknya yang indah.
dan begitu indah ketika memandangnya. Fa'athar. Tapi dalam hatinya Asim ini termasuk orang-orang yang membenci Sayyidina Ali. Ya, di masa itu benci. Kelompok ini disebut dengan kaum Nasibi, yatadayyanu bil Islam walakin bibughdil Ali wa auladihi wa dzurriyyatihi. Yang namanya Nasibi itu beragama Islam, itu sudah ada sejak zaman dulu. Agamanya Islam, tapi membenci Sayyidina Ali, anak-anaknya Sayyidina Ali dan turunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya kaum Nasibi. Imam Haddad mengatakan dia seperti kotoran kelompok ini, kotoran unta. Ya, dia lihat Imam Hasan takjub dengan keindahan Imam Hasan, akan tetapi dalam hatinya menyimpan rasa iri dan benci kepada ayahnya Imam Hasan, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Maka Asim langsung menghadap Sayyidina Hasan, kemudian mengatakan, "Anta ibnu Ali bin Abi Thalib, kamu ini putranya Ali bin Abi Thalib?" Sayyidina Hasan menjawab, "Na'am, iya, saya putranya." Langsung dicaci maki. Antum begini, ayah antum juga begini. Pokoknya dicaci maki. Di sini menggunakan lafaz fabalaktu fi syatmihi wa syatmi abi. Saya caci maki habis. Karena yang cerita beliau sendiri, pelakunya. Saya caci maki dari dirinya hingga ayahnya dengan cacian yang melampaui batas. Masya Allah. Apa tanggapan Imam Hasan yang sudah dididik dengan pendidikan kenabian, dididik oleh ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan kakeknya Rasul Muhammad SAW. Fanazara ilayya nazra atifin raufin. Acib. Tidak emosi, tidak membalas cacian itu dengan cacian, tapi melakukan satu akhlak yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad, dan tidak semua manusia mampu melakukannya. Sayyidina Hasan memandang orang tersebut dengan pandangan kasihan dan kasih sayang. Tidak marah, tapi memandang dengan pandangan kasih sayang. Sampai yang caci maki ini heran. Kok bisa saya caci maki, tidak bereaksi emosi, tapi justru memandang dengan pandangan kasih sayang? Ini luar biasa. Kalau emosi sama, itu standar orang rata-rata begitu, berarti akhlaknya biasa. Ini kan bicara akhlak kenabian, itu di atas standar tentunya. Tapi dengan itu dilakukan, dipastikan akan mendapatkan perhatian Allah dan perhatian Nabi Muhammad, akan mendapatkan cintanya Allah, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, beliau memandang dengan kasih sayang, kemudian membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Ya, karena dia caci maki, Imam Hasan gak respon, tidak emosi, maka dibacakanlah ayat, aku berlindung kepada Allah, ya, dari syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tolong berikanlah maaf, khuzil afwa wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kebaikan. Kemudian Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib mengatakan, semua cacianmu itu yang kau sampaikan, aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan dirimu. Jika itu benar, aku mohon agar Allah ampuni itu sifat-sifat tadi yang kau caci maki tadi, Allah ampuni dosa-dosa. Dan jika itu salah, aku minta kepada Allah semoga Allah ampuni dirimu. Setelah itu Imam Hasan mengatakan dengan doa, hayyakallah, semoga Allah memperbaiki kehidupanmu yang baik, diberikan engkau keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dibalas dengan doa, wa'afakallah. Dia sudah tidak mampu berkata-kata, balasannya seperti itu. Balasan yang dilakukan oleh Imam Hasan dengan akhlak, dengan kebaikan, dengan doa. Tidak sampai di situ. Sayyidina Hasan mengatakan, apakah kamu punya hajat yang nanti saya akan bantu?
Saya melihat kamu ini kayaknya pendatang, musafir, pasti butuh sesuatu. Adakah yang kau butuhkan? Saya akan membantumu, hajat-hajatmu saya akan penuhi. Itu Hasan. Akhirnya apa kata Asim? Ini Asim yang mengatakan, saya merasakan itu kalimat tadi yang beliau sampaikan, ini bumi yang luas terasa sempit. Dan saya tidak mampu berkata-kata. Hati saya langsung lunak, yang keras kayak batu, halus seperti salju. Dan dia katakan kepada Imam Hasan, wallahi demi Allah, dulu tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling saya benci melebihi ayahnya, Sayyidina Ali. Tapi hari ini aku bersaksi, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang paling aku cintai melebihi ayahmu dan dirimu. Dia tobat di hadapan Imam Hasan bin Ali. Nah, itu akhlaknya Ahlul Bait Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini beliau ikuti persis apa yang telah dicontohkan oleh kakek beliau, Nabi Muhammad SAW. Ya, akhlak Nabi memang tidak bisa ditiru 100%. Tapi yang paling mendekati akhlaknya Nabi Muhammad, ya keluarga Nabi Muhammad, ya Ahlul Baitnya Nabi Muhammad, terutama yang generasi awal, wal Imam Hasan, wa Sayyidah Fatimah, wal Imam Hasan, wa Husain, wa Sayyidina Ali, wa auladuhum, anak-anak turunan mereka. Ada riwayat tahun 8 Hijriah, pembebasan kota Makkah. Orang-orang kafir Quraisy tidak berkutik menghadapi Nabi. Yang pertama, jumlah kalah. Rasulullah dengan pasukan jumlah yang sangat besar jumlahnya. Mereka tidak berdaya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, nah ini hari pembalasan nih. Ya, ada orang yang mengatakan, dan Nabi mendengar itu, hadzal yaum yaumul malhamah. Ini hari-hari pembalasan, hari pembantaian kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Tidak, hari ini hadzal yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi Muhammad SAW. Takut musuh-musuh bebuyutan yang sering mencaci maki Nabi dengan syair-syairnya, menindas Nabi, menyakiti Nabi. Mereka yang dahulu mengusir Nabi Muhammad, mereka yang dulu ingin membunuh Nabi Muhammad, mereka yang dulu menyakiti Nabi Muhammad SAW. Gak ada dendam sama sekali. Nabi katakan, man dakhala dara Abi Sofyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abi Sofyan, aman dia. Man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Wa man aghlaq alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman, tidak akan diganggu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikumpulkan orang-orang Makkah, dikumpulkan, nggak berdaya. Ini umat Islam di atas angin ini. Kalau mau balas dendam selesai, bisa. Tapi Nabi menunjukkan satu contoh yang begitu indah, tercatat dengan tinta emas. Nabi mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, aturauna anni fa'ilun fikum. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian? Yang lain sudah ketakutan, oh ini kayaknya dibalas dendam nih. Kata mereka apa? Khaira, yang kau balas pasti kebaikan. Ibnu Karim, kau anak yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan engkau anak dari saudara yang mulia. Apa kata Nabi? Nah, izhabu fa antum tulaka. Kalian pergilah, bebas semua, gak ada yang ganggu kalian, bebas semua tanpa terkecuali. Dimaafkan semuanya yang dulu pernah menyakiti Nabi, mencaci maki Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad, mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mampu untuk membalas, tapi Nabi berikan maaf kepada mereka, tidak menyakiti seorang pun, kecuali 4 orang. Ya, dalam riwayat Imam An-Nasai di dalam sunannya itu disebutkan ada 4 orang yang Nabi perintahkan untuk dieksekusi, orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena mereka ini sudah melampaui batas.
Tapi harus dicatat, seandainya 4 orang yang Nabi sudah sebutkan untuk dieksekusi oleh para sahabat pada waktu itu, diantaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anak dari Abu Jahal yang memang sangat memusuhi Nabi Muhammad, dan kebanyakan juga penyair-penyair yang selalu menyerang Rasul SAW, yang menghina Rasul, menghina umat Islam, menghina ajaran Islam dengan syair-syair mereka. Kata Nabi, cari mereka, eksekusi mereka. Tapi yang dicatat di sini apa? Kalau mereka datang minta maaf, Nabi maafkan. Nabi maafkan. Dan salah satu bukti Nabi maafkan adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang memang perbuatannya itu sangat jahat kepada Nabi. Apalagi ayahnya dikenal dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Istrinya Ikrimah datang meminta agar Nabi memberikan keamanan kepada Ikrimah, karena sudah dapat kabar bahwa Ikrimah termasuk orang yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk dieksekusi sebab kejahatannya. Istrinya datang, namanya Ummu Hakim bintul Harith. Wahai Rasul, seandainya suamiku minta maaf bagaimana? Tolong berikan keamanan kepadanya. Kata Nabi, kalau dia datang minta maaf, saya maafkan, asal minta maaf. Ikrimah sudah kabur, sudah naik kapal lari, takut. Ternyata ada orang ditugaskan membawa kabar tersebut. Sampailah dia bertemu Ikrimah, belum sempat lah, masih posisi di atas kapal, belum berlayar. Datang mengatakan, kau jangan takut, tidak perlu kabur. Nabi Muhammad itu kalau kau datang menghadapnya minta maaf, pasti dimaafkan. Istrimu sudah minta keamanan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi akan memberikan maaf itu kepada. Ayo kita ketemu Rasul Muhammad SAW. Maka Ikrimah akhirnya membatalkan tujuan untuk kabur dari kota Makkah. Maka dia pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, dalam perjalanan dia mau bertemu Rasul. Rasul mengumpulkan para sahabat, kemudian mengatakan kepada para sahabat yang hadir, Ya'tikum Ikrimah bin Abi Jahal. Sebentar lagi Ikrimah akan datang. Coba lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ikrimah bin Abi Jahal sebentar lagi akan datang, muhajiran mu'minah. Dia berhijrah dan telah memeluk agama Islam. Fala tasubbu abahu. Saya minta kepada kalian, jangan ada satu orang di antara kalian mengungkit-ungkit dan mencela ayahnya Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy. Karena mencela orang yang sudah mati itu menyakiti hati orang yang masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya Abu Jahal, dan ini yang datang ini Ikrimah yang dulu memerangi Nabi. Nabi katakan dengan akhlak, jangan ungkit lagi, akan menyakiti hati dia, kata Nabi Muhammad SAW. Maafkan dia. Ikrimah datang menghadap Rasul Muhammad SAW. Diterima dan dijadikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaafkan oleh Rasul Muhammad SAW. Akhirnya setelah itu Ikrimah dikenal sebagai salah satu pejuang ya setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akhlak yang begitu indah yang dimiliki oleh Rasul. Ada pertanyaan muncul di dalam kitab Syama'il, disebutkan kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah jika berkaitan dengan masalah pribadi. Silakan, dalam pandangan Nabi ini, orang-orang caci maki beliau, hina beliau, bahkan mengganggu beliau
Kalau urusan itu pribadi, Nabi maafkan semuanya. Gak ada urusan. Nabi gak peduli. Tapi kenapa beberapa orang ini Nabi suruh eksekusi? Karena yang mereka caci maki bukan Nabi secara pribadi, tapi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kenabiannya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, itu yang diingkari dan dicela. Maka itu berkaitan dengan hukum Allah. Jadi tidak salah ketika Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza diyya haqqullah lam yaqum ahadun bi ghadabi. Bahwa Nabi ketika urusan pribadi beliau maafkan kepada siapapun yang mengganggu beliau, akan tetapi jika hukum Allah dilanggar, maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau karena beliau sangat murka akan hal tersebut. Jadi marahnya selalu berkaitan kepada Allah, kepada hukum, kepada ajaran Islam, kepada risalah yang dibawa, sehingga dimaafkan mereka. Tapi yang sudah menyakiti Nabi, mencaci maki risalahnya, kenabiannya, ajarannya, agamanya yang Allah berikan kepada beliau, maka disitulah Nabi tegakkan hukum. Itu perbedaannya. Makanya dalam kitab Syama'il, Nabi tidak pernah marah kalau pribadinya, tapi kalau hukum Allah yang dilanggar, Nabi marah. Itu kalau dari sudut pandang Nabi Muhammad. Tapi kalau kita, tidak boleh mereka mencaci maki secara personal, kita sebagai umat harus marah. Kalau Nabi Muhammad kan tidak. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau marah urusannya dengan risalah. Tapi kalau kita, wa sahabat Nabi juga, wa ahlul bait, wa umat Nabi, dicela dari sisi risalahnya ataupun dicela dari personalnya, maka kita wajib untuk marah, wajib bereaksi, karena itulah yang disebut kesempurnaan iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya itu ada kitab-kitab yang membahas hukum-hukum bagi orang yang mencela Nabi Muhammad. Ada Imam Taqiyuddin As-Subki menulis kitab berjudul As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Itu membahas tentang hukum orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ada juga kitab berjudul As-Saif Al-Battar liman sabban Nabi Al-Mukhtar, ditulis oleh As-Sayyid Abdullah Al-Gummari. Juga isinya hukum bagi orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Itu dibawa ke hukum Islam, konstitusi, hukum mati. Kalau hukum Islam, orang yang menghina Rasulullah SAW. Tapi kalau bicara akhlak Nabi, tadi pribadi beliau maafkan. Ada juga satu riwayat, ada salah satu penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Ada Ka'ab bin Zuhair itu selalu mencela Nabi Muhammad dengan syair. Di tahun 8 Hijriah juga kejadiannya. Dan beberapa penyair itu dibunuh, dieksekusi karena mereka tidak mau minta maaf dan tidak mau bertobat. Akhirnya dieksekusi. Tapi kalau yang minta maaf, Nabi terima. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini sudah ketakutan karena dia lihat banyak sekali penyair-penyair yang menyerang Nabi dengan syair-syairnya, mereka dieksekusi mati. Maka dia gemetaran, takut, mau lari, takut juga. Dia inisiatif. Nabi sudah balik ke kota Madinah. Dia tanya kepada sahabat-sahabatnya, kira-kira ini kalau saya datang mau tobat, mau minta maaf, ini Nabi Muhammad terima gak mas? Mereka mengatakan akan dimaafkan, kau pergi saja ke Madinah. Dia pergi sendiri. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Sampai di kota Madinah, di masjid Nabi sedang memimpin sholat, jadi imam, sedang sholat waktu itu. Akhirnya dia menunggu sampai sholat selesai, kemudian dia mau menghadap Nabi Muhammad. Dan Nabi ini sebenarnya lagi mencari tuh Ka'ab bin Zuhair, karena dia buat syair itu keterlaluan, ya, yang menistakan, menghina, mencaci maki lewat syair-syair kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menyerang fisiknya Nabi, menyerang daripada seluruh aspek. Dia buat tuh syair-syair yang menghinakan Rasul. Dan Nabi sedang memerintahkan cari itu Ka'ab bin Zuhair. Nah, Ka'ab bin Zuhair sudah datang. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengenal secara personal orang ini, hanya sering mendengar nama. Ya.
Ka'ab bin Zuhair kenal fisiknya Nabi. Sebenarnya dia mau mencela fisik juga gak dapat peluang, ya, karena Nabi fisik sempurna. Cuma dia buat karangan-karangan untuk mencela Rasul. Akhirnya selesai sholat, Ka'ab bin Zuhair memberanikan diri menghadap Nabi. Persis duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad sedang cari orang Ka'ab bin Zuhair. Kemudian dia katakan, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya ditemukan Ka'ab bin Zuhair, padahal dia Ka'ab bin Zuhair yang sering menghina dirimu, mencaci maki dirimu lewat syair-syair. Seandainya Ka'ab bin Zuhair ini ada di hadapanmu kemudian minta maaf, kira-kira apa yang kau lakukan wahai Rasul? Padahal Nabi tahu, Nabi kasyaf, ini Ka'ab bin Zuhair di hadapan saya nih, sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu nih Ka'ab bin Zuhair. Nabi katakan apa? Seandainya di hadapan saya ada Ka'ab bin Zuhair dan dia minta maaf, maka saya pasti akan maafkan dia. Dan saya akan memberikan hadiah kepadanya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dia senang akhirnya, alhamdulillah, di luar dugaan pikirannya dia ini kayaknya saya dieksekusi ini. Ternyata Nabi senyum di situ, sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan saya maafkan dan saya akan berikan hadiah. Maka dia katakan, wahai Rasul, saya Ka'ab bin Zuhair. Kata Nabi, araf tuh, saya sudah kenal tadi, kata Nabi Muhammad SAW. Dia peluk Nabi Muhammad SAW dan terkesan dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengatakan, wahai Rasul, dulu saya membuat syair untuk menyerang dirimu, merendahkan dirimu, menghina dirimu. Bisakah sekarang kau izinkan saya mengubah syair pujian kepadamu dan saya bacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi mengatakan, silakan kau baca. Bangkit dia gubah satu syair yang sangat indah memuji Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan Banat Su'ad. Panjang itu syair dipuji Rasul dari awal sampai akhir. Rasulullah mendengarkan pujian tersebut sampai tersenyum. Selesai dia mengubah syair tersebut, membacakan syair tersebut, Nabi melepaskan selendangnya kemudian diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya qasidah itu dinamakan qasidah Burdah. Kalau Imam Busiri itu sebenarnya qasidah Al-Bur'ah, kesembuhan, karena beliau nulis pujian itu karena mimpi berjumpa Rasul. Beliau kena penyakit itu lumpuh sebelah, Imam Busiri. Karena ketemu Nabi, Nabi berikan selendang, dan setelah diberikan selendang itu dia kenakan, bangun dari tidurnya, dari penyakitnya itu sembuh dia. Dari lumpuhnya itu dia bisa berdiri, sembuh. Maka dibuat pujian kepada Nabi, dinamakan Burdah, karena ada hadiah selendang lewat mimpi. Dan dinamakan juga Bur'ah karena sembuh setelah bermimpi berjumpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama mengatakan kalau yang Ka'ab bin Zuhair inilah yang terkenal qasidatul Burdah, dan diterangkan panjang lebar oleh para ulama isi pujian tersebut. Di antaranya Imam At-Tibrizi menulis kitab membahas tentang syarah dari qasidah tersebut. Ada juga Syekh Ali Al-Qari juga menulis kitab Fathul Babil Is'ad fi Syarhil Banat Su'ad. Ada juga Imam Ibn Hisham Al-Misri juga mensyarahi qasidah tersebut, dan beberapa ulama lainnya mereka menjelaskan qasidah yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selendangnya itu sangat istimewa. Ya, Muawiyah itu datang tawar, ini kau jual berapa saja saya beli. Ini selendangnya Nabi Muhammad SAW. Kata Ka'ab bin Zuhair setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ini demi Allah, ini selendang kau beli harga berapapun saya tidak akan jual. Ini selendangnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya waktu berjalan, Ka'ab bin Zuhair meninggal dunia, diwariskan selendang itu ke putra beliau. Muawiyah datang lagi, tawar lagi, ini saya beli berapa kali lipat dari harga awal. Kalau kamu mau jual, saya akan kasih harga setinggi-tingginya, yang penting ini selendang saya beli, kata Muawiyah. Akhirnya anaknya jual kepada Muawiyah. Nah, selendang tersebut nanti diwariskan turun-temurun dari setiap khalifah. Ada khalifah pengganti raja, selendang itu dipakai khusus hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha.
Itu selendang Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengatakan, demi Allah, bau keringat Nabi itu sejak zaman Nabi sampai di masa Daulah Abbasiyah, itu berapa ratus tahun, wanginya masih terjaga, harum semerbak wangi kasturi dari bau keringat Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya di masa Daulah Utsmaniyah terakhir, kalau tidak salah itu, sampai kepada mereka ada riwayah di masa invasi bangsa Mongol, ya, tahun 656 Hijriah, ikut dibakar. Tapi selendangnya tidak bisa terbakar. Bagaimana mau terbakar? Ada keringat Nabi Muhammad SAW. Tak bisa terbakar. Dan diwariskan terus sampai sekarang masih ada di museum di Turki. Ya, dalam satu pendapat masih terjaga selendang tersebut. Itu adalah selendang hadiah Nabi kepada mantan musuhnya, ya, Ka'ab bin Zuhair, yang Nabi berikan hadiah kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa ittiba, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak sempurna, setahap demi setahap kita bisa ikuti dan bisa nanti berkumpul dengan Rasul Muhammad SAW di saat kita menjelang wafat, di dalam kubur, di yaumil qiyamah, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.